Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Ibadah umum Minggu Pentakosta 10, 14 Agustus 2022 pukul 6.00 dan pukul 9.00 dilayani oleh hambanya, Pendeta Hermanus Laelu STH THD. Ibadah Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 14 Agustus 2022 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 14 Agustus 2022 pukul 19.00 melalui Zoom meeting bersama Pendeta John Patar Situmeang MTH. Ibadah Remaja Taruna dilayani Minggu 14 Agustus 2022 pukul 7.30 di GKO Depok 1 lantai 2. Ibadah Youth Pemuda dilayani oleh Pendeta Martinus Richard Haurisa STH pada Minggu 14 Agustus 2022 pukul 17.00 di ruang ibadah GKO Depok 1. Komisi Pelayanan Wanita melaksanakan senam pagi bersama Ibu Evalina Delora Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 7.00 di halaman samping gereja. Dilaksanakan latihan paduan suara PW pada Minggu 21 Agustus 2022 pukul 11.00 di GKO Depok 1 bersama Penatua Jonias George Siahaya. Pendalaman Alkitab Komisi Pelayanan Wanita akan dilaksanakan Kamis 25 Agustus 2022 pukul 17.00 di GKO Depok 1. Komisi Lansia akan melaksanakan ibadah Padang pada Selasa 23 Agustus 2022 di Gereja Cibulan Bogor. Berangkat dari gereja pukul 06.00 dengan menggunakan busana kaos merah lansia. Kelas gitar pemula GKO Depok 1 dimulai pada Minggu 14 Agustus 2022 di ruang Benyamin GKO Depok 1. Peserta diharapkan membawa gitar. Komisi Pekabaran Injil akan melaksanakan persekutuan doa jemaat pada Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 17.00 di GKO Depok 1 bersama Penatua Hani Abraham Watimena. Ibadah rumah tangga dilayani Rabu 17 Agustus 2022 pukul 19.00 di ruang ibadah GKO Depok 1 dengan pelayan firman Penatua Sudio Widaya. Kelas katekisasi GKO Jemaat Depok 1 dilaksanakan setiap minggu pukul 16.00 di gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 14-20 Agustus 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada minggu hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Ibadah umum Minggu Pentakosta 10, 14 Agustus 2022 pukul 6.00 dan pukul 9.00 dilayani oleh hambanya, Pendeta Hermanus Laelu STH THD. Ibadah Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 14 Agustus 2022 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 14 Agustus 2022 pukul 19.00 melalui Zoom meeting bersama Pendeta John Patar Situmeang MTH. Ibadah Remaja Taruna dilayani Minggu 14 Agustus 2022 pukul 7.30 di GKO Depok 1 lantai 2.
Ibadah Youth Pemuda dilayani oleh Pendeta Martinus Richard Haurisa STH pada Minggu 14 Agustus 2022 pukul 17.00 di ruang ibadah GKU Depok 1. Komisi Pelayanan Wanita melaksanakan senam pagi bersama Ibu Evalina Delora Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 7.00 di halaman samping gereja. Dilaksanakan latihan paduan suara PW pada Minggu 21 Agustus 2022 pukul 11.00 di GKU Depok 1 bersama Penatua Jonias George Siahaya. Pendalaman Alkitab Komisi Pelayanan Wanita akan dilaksanakan Kamis 25 Agustus 2022 pukul 17.00 di GKU Depok 1. Komisi Lansia akan melaksanakan ibadah Padang pada Selasa 23 Agustus 2022 di Gereja Cibulan Bogor. Berangkat dari gereja pukul 06.00 dengan menggunakan busana kaos merah lansia. Kelas gitar pemula GKU Depok 1 dimulai pada Minggu 14 Agustus 2022 di ruang Benyamin GKU Depok 1. Peserta diharapkan membawa gitar. Komisi Pekabaran Injil akan melaksanakan persekutuan doa jemaat. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang beribadah di GKU Jemaat Depok 1. Pada ibadah hari ini, kita akan dilayani oleh Pendeta Hermanus Laelu STH ETHD sebagai pelayan firman, beserta segenap pelayan yang bertugas. Di ibadah ini kita diajak untuk menghayati firman Tuhan dengan tema Gereja Mempercayai Penyertaan Allah. Kita akan mendengarkan sejenak warta jemaat pada pagi hari ini.
Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 14 sampai 20 Agustus 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada minggu hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan atau transfer QR code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi secara lengkap melalui nota jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tambahan warta sejenak, mohon perhatiannya bagi jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini untuk diingatkan prokes, baik menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan sebelum masuk ruang gereja dan setelah keluar dari ruang gereja, demi kesehatan kita bersama. Yang kedua adalah bagi jemaat yang membawa anak-anak, mohon untuk tidak mondar-mandir dan menjaga ketertiban agar ibadah kita berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, jika jemaat membawa sampah, tolong jangan dibuang di dalam gereja, tolong dibawa saat keluar nanti. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Kristus, dalam ibadah ini, marilah kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran Allah. Jemaat bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 115 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara jemaat, pada hari ini nas pembimbing terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kedua yang berbunyi sebagai berikut. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya. Janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam kita beribadah kepada Tuhan, sekarang waktunya bagi kita untuk datang mengaku dosa secara pribadi sebelum kita mengaku dalam persekutuan orang percaya. Saudara diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa, sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepada-Mu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami agar iman dan pengabdian kami kepada-Mu tidak menjadi pudar. Amin. Sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri bagi yang bisa berdiri.
untuk kita mendengarkan berita anugerah Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat tolonglah, dan pandukan hidupku, hingga aku sampailah di lembuhan yang teduh. Hanya Tuhan sajalah perlindungan yang tentram. Berikan aku yang lemah, hati kuat dan tenang. Dikau saja yang tetap, sumber pengharapanku. Biar aku kau dekat di naungan sayapmu. Silakan duduk. Saudara jemaat, pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 25 ayat 10 sebagai berikut. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kristus kau andalanku, sumber hidup yang esa. Kau pulihkan yang sendu, buta, sakit dan lemah. Dikau
hingga kau selamanya memenuhi batinku. Persembahan pujian dari paduan suara Persekutuan Wanita, waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari ibu-ibu PW. Tuhan Yesus memberkati. Saudara jemaat, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah dengan bernyanyi dari NKB 119 bait 1 dan 2. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, hajatku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Harapan dosa dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Sidang jemaat, mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan melalui doa epiklese. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, kami mengakui bahwa karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu, maka kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab suci Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai 12 ayat 2, dan saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bersaut-sautan. Saya membaca bagian ganjil, saudara membaca bagian genap. Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai 12 ayat yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga.
Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Sebab aku kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samson, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, Memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberi kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara jemaat, demikianlah firman Tuhan. Dimuliakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, salam semuanya. Ya, saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, orang Inggris yang mencari dunia baru. Mereka tiba di Massachusetts di Amerika, dan mereka mendirikan koloni baru. Mereka bersukacita karena mereka punya tempat yang baru, bisa beribadah dengan leluasa. Dan kemudian mereka mencetak uang. Di cetakan uang itu tertulis "In God we trust". Itu yang saudara temukan di uang dolar, bukan? Jadi mereka percaya bahwa seluruh kehidupan termasuk keuangan harus dikelola di dalam kepercayaan kepada Allah. Namun berbeda jauh dengan situasi kita sekarang. Bukan in God we trust, tapi sekarang ini in gun we trust. Dan itulah yang dipraktikkan oleh saudara kita, sesama Kristen pula, baku tembak, gun atau senjata menjadi alat untuk
kekuasaan untuk mengelola kehidupan. Jadi saudara, karena itu hari ini tema kita membawa kita, mengingatkan kita kembali, yaitu gereja diingatkan untuk mempercayai penyertaan Allah. Dari Ibrani 11 ayat 29 sampai 12 ayat 2. Jadi saya dan saudara, kita akan belajar bersama dari bagian ini tentang penyertaan Allah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa bukti yang meyakinkan kita bahwa Allah benar-benar menyertai dalam sejarah maupun dalam kehidupan masa kini. Yang pertama dari pembacaan kita adalah penyertaan Allah bagi umat secara menyeluruh. Saudara, di ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30 terlihat jelas bahwa penyertaan Allah bagi bangsa Israel melewati Laut Merah. Ayat 30, penyertaan Allah bagi bangsa Israel ketika mengalahkan orang di Yeriko dengan temboknya runtuh. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, yang membuat mereka mengalami penyertaan Allah adalah dikatakan iman. Iman menjadi lokomotif, menjadi penggerak. Kalau mereka tidak punya iman, mereka tidak bisa melihat karya Tuhan. Dan di dalam bagian ini saudara, misalnya di ayat 9, umat Israel mereka berada dalam posisi yang sangat sulit. Ketika mereka dibiarkan meninggalkan Mesir dan bertemu Laut Merah, maka di depan itu adalah laut yang terbentang, mengancam jiwa. Siapa berani masuk? Belum ada kapal, belum ada kapal feri yang bisa membawa mereka ke seberang. Mau andalkan berenang, tidak semua orang bisa berenang. Di belakang mereka kalau mundur, habis. Tentara Mesir kejar dengan kereta perangnya, siap untuk membunuh ataupun mungkin membuat mereka harus tertangkap lagi. Tetapi dalam situasi yang sulit itu saudara, ternyata ada jalan keluar. Jadi ini Laut Merah, ini laut yang warnanya merah. Kalau saudara yang pernah ke Mesir, daerah Sinai, saudara akan lihat itu. Saya bertanya kepada seorang guide, dia bilang itu karena musim hujan, itu air hujan membawa tanah di sekitar laut itu, karena tanahnya merah, maka tanahnya itu dibawa ke laut, akhirnya lautnya jadi merah. Sama misalnya kalau kita pergi ke Bovendigul, jemaat Geko yang ada di Asiki, itu waktu lalu kami pergi itu belum ada aspal. Sampai di sana udah mukanya merah semua karena tanah merah. Jadi Kabupaten Bovendigul ibu kotanya tanah merah. Sama juga dengan ini Laut Merah.
Jadi saudara, artinya umat Israel ini mereka tidak punya jalan keluar. Maju kena, mundur kena. Sehingga seseorang berkata bahwa sekalipun jalan kita sudah tertutup dari depan, dari belakang, dari samping kiri, dari samping kanan, itu tidak berarti bahwa jalan sama sekali tertutup. Karena masih ada jalan dari atas. Tuhan bisa buka jalan dari atas. Dan Tuhan buka jalannya apa? Airnya tersebak, terbagi, tertahan air laut itu. Kemudian muncul tanah kering. Dan umat Israel dengan iman, Alkitab berkata, mereka menyusuri tempat itu untuk kemudian menyeberang laut itu. Dengan berjalan kaki mereka mencapai daerah yang kering. Tetapi orang Mesir yang tidak punya iman, mereka mengalami usaha namun sia-sia, mereka tenggelam. Jadi saudara, yang kita lihat di sini bahwa bukti penyertaan Tuhan adalah karena iman Musa dan orang Israel. Alkitab berkata itu nyata dalam pengalaman. Adakah pengalaman kita ketika kita mengalami jalan yang sudah tertutup, tapi tiba-tiba ada jalan yang terbuka? Pernahkah kita catat itu dalam sejarah hidup kita? Pernahkah kita catat itu dalam perjalanan iman kita? Ketika kita punya pergumulan yang berat dan kita bilang sudah tertutup semua kemungkinan, tiba-tiba Tuhan buka jalan. Saudara, saya tanggal 29 ini akan ikut sidang Dewan Gereja Sedunia di Jerman. Saya ingat sekali tahun 2006 saya ikut di Brasil, di Porto Alegre. Itu mencari dana untuk ke sana agak susah. Jadi pulang itu pasti habis dananya. Ya udah, saya hanya bisa berdoa saja. Dan waktu pulang dari Sao Paulo, naik pesawat mau ke Frankfurt dan kemudian ke Jakarta. Saudara, sampai di bandara di Sao Paulo, saya lapor diri bahwa saya mau berangkat hari ini. Bagian tiketing itu dia bilang begini, Pak, mohon maaf, overbook. Artinya kursi yang saya pesan itu sudah penuh. Kalau Bapak mau jadi berangkat, tambah lagi $100. Waduh, saya ambil duit dari mana? Tapi dia bilang, kalau Anda mau berangkat, kami siapkan penginapan, hotel, dan kami akan memberikan kompensasi. Silakan pertimbangkan, mau berangkat atau mau tunda 1 hari, besok baru berangkat tapi dapat kompensasi. Ya saya pilih yang kompensasi. Jadi udah besok berangkat, kemudian dikasih voucher kompensasinya, sampai di Frankfurt saya tebus kompensasinya €600. Jadi saya pulang ke Jakarta bawa pulang duit. Orang lain pergi habiskan duit, saya bawa pulang duit. Saya lihat situ penyertaan Tuhan itu memang tanpa kita kadang bisa bayangkan. Dia selalu mencukupi, bahkan melebihkan apa yang kita pertimbangkan. Karena itu saudara, yakinlah dengan iman sebagai umat Tuhan. Kita berjalan bersama-sama menyusuri waktu dengan berbagai pergumulan, tetapi kita percaya bahwa bukti penyertaan Tuhan akan nyata bagi setiap orang percaya. Dan itu dibuktikan kemudian yang kedua, yaitu di ayat yang ke 31, 32,
khususnya bicara tentang Rahab. Kalau tadi itu kepada umat, sekarang kita lihat bukti penyertaan Tuhan adalah kepada pribadi, kepada orang per orang, atau biasa disebut pendekatan antropologis. Antropos itu artinya manusia, pengalaman masing-masing orang. Bahkan Tuhan bisa bekerja kepada orang-orang yang bagi kita tidak terhitung dalam kelas kita. Siapa Rahab? Dia adalah dikatakan perempuan sundal. Dia seorang yang terpinggirkan, dianggap mungkin sampah masyarakat. Tetapi ternyata Tuhan taruh iman. Alkitab berkata dia punya iman. Sehingga ketika pengintai Israel datang ke kota Yeriko, dia ambil keputusan yang tepat. Yaitu apa? Dia melihat bahwa motivasi dia adalah dia memuliakan Allah yang maha tinggi. Dia sudah dengar cerita bahwa bangsa ini disertai oleh Tuhan, bangsa-bangsa lain dikalahkan. Maka ketika dia tahu ada pengintai dari bangsa Israel masuk ke kota dia tidak berusaha untuk menjual pengintai Israel itu kepada pemerintahnya sendiri, tetapi dia menyembunyikan mereka. Dia berusaha menjaga nyawa mereka. Dan Alkitab berkata itu karena iman dia. Dia tahu siapa Allah yang menyertai dua pengintai ini. Keputusan dia dalam pengambilan etis adalah bahwa dia melihat nilai yang lebih tinggi. Nilai yang lebih tinggi yaitu bahwa Allah Israel lebih hebat, lebih berkuasa daripada pemerintahan ataupun Allah dia di Yeriko. Jadi yang menggerakkan iman dia adalah kesadaran akan karya Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan Tuhan taruh itu di dalam hati pribadi. Ada iman yang tertanam di sana. Salah satu contoh adalah perempuan Siro Fenisia. Tuhan Yesus menghargai iman dia. Dia mengakui bahwa anak anjing memang makan dari remah-remah tuannya. Dan Tuhan menghargai iman dia. Pribadi. Maka itu yang mendorong saya dan saudara kemudian memberitakan Injil kepada pribadi-pribadi. Siapa tahu yang kita ketemu adalah orang tertentu yang sudah Tuhan taruh imannya. Begitu kita datang dia menyambut kita. Tapi kalau kita tidak pernah menyampaikan Injil kepada orang per orang, maka kesempatan itu akan hilang. Orang itu juga kasihan. Mungkin dia harus menunggu orang lain. Nah, karena itu saudara, yang kita pelajari di sini bahwa pengambilan keputusan dari Rahab yang menunjukkan imannya di hadapan Allah, yaitu dia melihat nilai kekekalan lebih besar daripada nilai temporer. Dia melihat Allah memiliki nilai yang tidak terbatas dibanding dengan kepentingan negara yang mungkin terbatas. Dan itulah yang dilakukan oleh Rahab. Saya dulu pernah mungkin sampaikan di sini bahwa seorang bapak pernah dia sebagai majelis dipaksa oleh bosnya hari Minggu harus masuk kerja. Dia bilang, saya minta izin karena hari Minggu saya tugas di gereja. Bosnya bilang, tidak bisa, harus kerja hari Minggu. Dia bilang, kalau begitu mohon maaf juga, saya harus mengundurkan diri. Dan betul dia mengundurkan diri, tapi kemudian setelah itu dia dapat pekerjaan yang lebih baik. Artinya apa? Artinya bahwa dia tidak mau tunduk kepada nilai yang lebih rendah. Gara-gara pekerjaan, tugas dia sebagai majelis, kemudian dia abaikan. Dia bilang itu nonsense.
Itulah pengambilan keputusan etis. Nilai yang lebih tinggi ketika terjadi konflik. Saudara, terjadi konflik kepentingan, saudara utamakan siapa? Allah kah? Manusia? Terjadi konflik kepentingan dalam mengambil pilihan, datang ke gereja kah atau urus hal-hal yang berkaitan dengan sosial masyarakat? Ketika saudara dihimbau untuk menghadiri ibadah-ibadah, pilih yang mana? Kegiatan di tetangga sebagai warga, ataukah kita utamakan Tuhan? Atau dua-duanya kita bisa lakukan, tapi Tuhan yang diutamakan. Saudara yang menentukan. Rahab dia berani membayar harga. Tetapi nama dia tercatat dalam kitab Injil Matius pasal 1. Kemudian dia menikah dengan Salmon, salah seorang pengintainya. Salmon itu kemudian menurunkan keturunan sampai kepada Tuhan Yesus. Nama Rahab yang perempuan sundal itu menjadi bagian di dalam karya Injil di tengah dunia ini. Jadi Tuhan bisa pakai orang yang lemah, orang yang terpinggirkan. Maka saudara, jangan kita kemudian minder. Jangan merasa seolah-olah di gereja kita terpinggirkan. Tuhan bisa pakai kita. Kalau kita punya iman seperti Rahab, Tuhan bisa pakai saya dan saudara. Yang ketiga saudara adalah bahwa kita lihat di sini penyertaan Tuhan kepada para pelayannya. Di dalam pembacaan kita, para pelayannya itu mulai dari para hakim, raja-raja, nabi-nabi perjanjian lama. Hakim-hakim itu dianggap sebagai penyelamat. Musuh dikalahkan. Daerah-daerah baru ditaklukkan karena janji Tuhan, janji tanah perjanjian itu. Kalau mereka hidup takut akan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, maka mereka akan memperoleh berkat. Itu kan janji. Kalau tidak, ya kutuk. Itu dunia perjanjian lama seperti itu. Tetapi kemudian dikatakan sini bahwa mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan, memperluas daerah. Doa Yabes, dia berdoa supaya daerahnya diperluas, atau usahanya diperluas, pekerjaannya diperluas. Karena dia percaya, itu iman dia. Tidak hanya itu, para nabi, seperti misalnya Daniel, mulut singa pun ditutup, Alkitab berkata tadi. Karena iman. Tidak berhenti di para pemimpin atau pelayan perjanjian lama, tetapi juga kalau kita baca lebih lanjut, para pelayan perjanjian baru. Mereka disiksa, mereka digergaji, mereka dibunuh, bahkan dikatakan mereka menggunakan pakaian dari kulit kambing dan domba. Mereka tinggal di celah-celah batu, mengembara tanpa makanan. Tapi mereka tetap punya iman. Mereka tetap menantikan dan menyampaikan nubuat tentang Kristus. Mereka menyampaikan Kristus kepada orang-orang yang mereka temui. Jadi mereka yang digambarkan dalam perjanjian lama itu menantikan iman. Kemudian di perjanjian baru, gereja mula-mula, mereka adalah para rasul yang kemudian menyatakan iman itu kepada banyak orang. Walaupun mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Nyawa menjadi taruhannya. Seorang Yohanes Markus, dia harus mati gara-gara memberitakan Injil di Mesir, di Alexandria. 4 ekor kuda, masing-masing kuda talinya diikatkan di kaki dan tangan. Lalu kuda itu berdiri di 4 sudut yang berbeda.
dalam waktu yang sama kudanya diusir. Mereka lari ke sudut berbeda, maka tubuhnya tercabik-cabik. Hanya demi Kristus, demi Injil. Mereka rela membayar harga karena iman itu. Mereka mungkin tidak mendapatkan apa yang ada di dunia ini, tapi mereka mendapatkan apa yang menjadi hadiah atau panggilan surgawi. Karena itu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kita juga sama. Ketika kita mulai memberitakan Injil ke berbagai daerah, ada harga yang harus dibayar. Ada yang berhasil kita bangun, ada yang mungkin menolak, tidak masalah. Yang penting kita sudah taburkan, kita sudah investasikan Injil kepada mereka. Kita percaya bahwa Tuhan akan kemudian pakai orang lain untuk menyempurnakannya. Atau dengan kehadiran orang lain mereka menyempurnakan pekerjaan kita. Ayat yang ke-40, istilah kesempurnaan di situ. Jadi tidak ada orang yang berkata bahwa ini karena saya, ini karena pengurus gereja ini karena orang-orang yang hidup pada zaman ini. Tidak. Tapi kita semua bersinergi mengerjakan pekerjaan ini oleh karena iman. Dan karena itu tipsnya di ayat yang ke-1 dan 2 pasal 12. Kita lakukan semua itu menyadari penyertaan Allah dengan fokus kepada Yesus Kristus yang adalah anak domba. Kita berlomba dalam iman dengan memandang kepada anak domba yang tekun memikul salib, menderita. Karena saudara, istilah beban dan dosa itu diberikan kepada dua bangsa besar. Tanggalkan itu beban kepada orang Yahudi karena mereka yang sudah percaya Yesus tapi masih terikat dengan hukum Taurat. 460-an perintah dan larangan, beban yang berat selama 1 tahun itu mereka harus ikuti. Maka Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lalu kalau itu ditanggalkan, terus gimana? Ya, hidup dalam perlombaan iman dengan mata yang tertuju kepada anak domba, kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan dosa? Dosa itu dilakukan oleh orang-orang bukan Yahudi, orang-orang Yunani, ya hidupnya hedonisme, pesta pora. Kalau sekarang mungkin narkoba ataupun apalagi namanya itu, ya sampai kepada mabuk-mabukan, ya sampai saling membunuh. Itu kehidupan yang penuh dengan dosa masa lalu. Nah itu harus dibuang menurut Alkitab. Lalu memandang kepada Kristus. Kenapa? Karena orang yang sulit membuang itu, dia tidak rela menderita. Apalagi masa itu, kekristenan belum menjadi agama negara. Orang banyak tertekan gara-gara dianggap sebagai sekte Yahudi. Tapi firman Tuhan melalui Ibrani ini membuat mereka yakin benar bahwa Yesuslah supremasi dalam hidup mereka. Yesus segala-galanya. Gereja yang mempercayai penyertaan Allah akan berkata, Yesus segala-galanya. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari NKB 119 bait yang ketiga.
Pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria, karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, seperti ada tertulis dalam Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan doa bagi persembahan syukur kita dengan diucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Baik saudara, kita datang kepada Tuhan dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh berterima kasih oleh karena teladan iman yang telah dinyatakan oleh saksi-saksi iman, yaitu tokoh-tokoh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menjadi bukti bahwa penyertaan Tuhan bagi gereja saat ini tetap sama seperti yang dialami oleh mereka di masa lalu. Sehingga kami juga meyakini bahwa Tuhan akan menyertai kami senantiasa dalam perjalanan iman kami, menghadapi situasi yang berat sekalipun. Kami tahu ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan Tuhan taruh iman dalam diri kami untuk selalu mengambil keputusan etis yang lebih bermanfaat, yang lebih tinggi dari segala kepentingan duniawi yang ada. Bahkan kami dimampukan melalui iman untuk menghadirkan Kristus di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu GKO Depok 1 dalam semua aspek kehidupan, dalam pelayanan semua bagian, dalam kesaksian, dalam persekutuan, agar umat semakin bertumbuh dalam Tuhan. Memberkati Gembala Sidang Pendeta Martinus Haurisa bersama Pendeta John Patar Situmeang dan juga para penatua yang menggembalakan domba Allah, agar mereka cakap dan rajin, sehingga ada output, ada hasil yang bermanfaat bagi kerajaan Allah. Berkati keluarga mereka masing-masing, memberkati semua pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada para penatua, tugas-tugas yang Tuhan berikan untuk mereka kelola, agar melalui berkat yang mereka terima, mereka terus menopang pekerjaan Tuhan. Bahkan setiap anggota jemaat yang menopang gereja, Tuhan memberkati masing-masing mereka dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pengabdian mereka, baik kepada negara maupun kepada sesama. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus menambahkan pendapatan mereka untuk kemudian mereka pakai juga dalam rangka membangun kerajaan Allah. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, Tuhan tetap memeluk mereka masing-masing, memegang tangan mereka, mengiring langkah mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka di dalam penyertaan Tuhan. Karena itu biarlah iman dari setiap jemaat Tuhan akan terus bertambah, bahkan berlomba-lomba dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, dengan fokus kepada
penderitaan Kristus sekalipun ada harga yang harus dibayar. Karena itu Tuhan memberkati beberapa keluarga yang kami boleh bawa pada pagi hari ini. Keluarga Ibu Evans Julita C. Panggabean, keluarga Bapak Mulia Anderson Sinurat, keluarga Ibu Dr. Anda Heni Sinaga, keluarga Bapak Albert M. Lumban Tobing, keluarga Bapak Andri Sabto Yulianto, keluarga Bapak Immanuel Sahat M. Situmorang, keluarga Bapak Raymond H. Uwaubun, keluarga Saudara Dian Rahmadi Purnomo, keluarga Bapak Ferdinand Taek, dan keluarga Bapak Domens Lesil. Tuhan, Engkau yang sudah memelihara mereka, kami yakin Tuhan juga yang menjaga dan menuntun mereka dalam semua aktivitas kehidupan membangun rumah tangga. Biarlah kasih yang selalu menjadi berkat yang selalu mempersatukan, memberkati segala harapan, doa, usaha yang mereka bawa di kaki Tuhan Yesus, memberkati semua pergumulan dengan memberikan berkat dalam hidup mereka, jalan keluar bagi mereka. Anak-anak Tuhan pelihara, keluarga Tuhan lindungi siang dan malam. Terima kasih Bapak. Kami juga mau menyerahkan anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan agar mereka dapat kesempatan untuk bekerja dengan baik. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan berikan yang takut akan Tuhan. Demikian juga mereka yang mengharapkan keturunan, Tuhan yang membuka kandungan dari setiap anak-anak Tuhan. Bahkan kami menyerahkan para janda duda, lansia, biarlah Tuhan pelihara mereka. Tuhan tolong agar anak-anak kami yang telah meninggalkan Tuhan, mereka disadarkan untuk kembali. Pakai kami untuk membawa mereka mengambil keputusan mengikut Yesus. Demikian juga Bapa, dalam saat ini kami mau menyerahkan saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Ibu Sumihar Tobing, Ibu Lemina Turnip Sialoho, Ibu Jusina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Juliana Mairuhu, Ibu Yes Supartina Makatipu, Ibu Uce Jokebet, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Max Kumolontang, Saudara Vigo Aiheri, Bapak Joni Baktiar, Rivaliana Talupun, dan yang tidak dapat lagi sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau Allah penyembuh. Dengan tangan-Mu yang berlubang paku, Engkau sanggup untuk membetulkan fungsi organ tubuh mereka, menyembuhkan mereka untuk mereka sehat seperti sedia kala, bahkan bersekutu bersama kami. Demikian juga Bapak, kami menyerahkan saudara kami yang berulang tahun, yaitu saudari Wilma Andini Utoruk, Seril Vanessa Putri Agusta Uli, Dino Julius Tameon, Bapak Hari Widi Gunawan, Ibu Siana Meibe Anapu, Bapak Agustinus Budiono, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Damaris Boru Marpaung, Alvino Cesar Tahalea, William Harimurti Lase, Bapak Suparman Simatupang, Marcelino Giovano Sapnat Edviori, Cladi Jamie Peters, Bapak Saikun Sitorus, Ibu Erna Silvinida Naibaho, dan Bapak Penatua Letrian Hia. Kami berdoa bersama mereka,
bersukacita bersama mereka, oleh karena mereka boleh dipimpin melalui tangan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi mereka, hingga mereka boleh mengalami pertambahan usia baik di tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 20 Agustus nanti. Kiranya sukacita mereka akan terus membuat mereka boleh menyadari bahwa Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan mereka, memberkati semua pekerjaan, memberkati rumah tangga, memberkati pribadi, dan segala sesuatu yang mereka bawa dalam tangan Tuhan, Tuhan yang tetap menopang di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan kota Depok ini, dan juga wilayah RT RW kami. Tuhan menolong agar kami boleh aman di dalam tangan Tuhan. Bahkan virus yang mulai berkembang lagi, Tuhan yang tolong agar itu boleh sirna. Tuhan pagari kami agar kami boleh aman di dalam tangan Tuhan. Memberkati gereja GEKO, Sinode GEKO dari Sumatera sampai Papua. Tuhan menolong agar kami boleh terus bertumbuh dalam Tuhan. Pekabaran Injil yang menjadi harapan kami di 5 tahun ke depan ini boleh kami galakkan untuk membangun kerajaan Allah, dan biarlah nama Tuhan diagungkan. Pakai kami Bapa menjadi alat-Mu, berkati kami semua, pimpin kami dalam kasih-Mu, dalam dengarkan doa kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus, Kepala Gereja, penolong hidup kami, yang tetap menopang kami dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Kesalan 502, bait 1 dan kedua, dan setelah berkat bait yang ketiga. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki, maka kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, diingatkan kembali lagi untuk hari Rabu 17 Agustus 2022 dalam ibadah rumah tangga kita akan kebaktian untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan kita jam 19. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sehat selalu.